Kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. I choose Indonesia. Kucinta kamu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Di akan menceritakan dalam video ini mengenai negara di utara Brunei Darussalam, yaitu negara Filipina, yang memiliki bahasa kenegaraan adalah bahasa Tagalog. Nah, sebenarnya di Filipina ini sama juga dengan di Indonesia dan juga di Malaysia, terdiri dari beberapa suku bangsa. Namun dari suku bangsa yang ada di Filipina ini, mereka menyatukan bahasanya untuk bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog. Selain bahasa pengantar non-resmi, yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini Pak D akan menayangkan sebuah video dari seorang gadis Filipina yang bernama Roxanne yang memilih untuk belajar bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Nah, kita lihat kenapa alasannya ya. Semoga ini bisa menjadikan referensi. Selama ini kita sebagai orang Indonesia bertanya-tanya kenapa orang luar negeri mau belajar bahasa Indonesia. Nah, jawabannya salah satunya ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan sebagai penambah motivasi kita buat terus memajukan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan di sini juga banyak ilmu tentang bahasa Indonesia dan perbandingannya dengan bahasa di Filipina. Ternyata Filipina pun juga menggunakan bahasa Melayu. Sama dengan di Malaysia, sama dengan di Indonesia. Tapi uniknya, di Filipina, bahasanya ada mirip-mirip juga dengan bahasa Jawa. Jadi jangan kaget nih ya. Jadi ini untuk menambah wawasan kita. Jadi kita nggak melulu aja berhubungan dengan bahasa Melayu Malaysia. Ya, kita coba lebih meningkatkan kualitas diri kita dengan mengupgrade ilmu kita untuk bahasa-bahasa yang lain. Dalam hal ini kita coba ke bahasa Filipina. Oke, kita saksikan videonya. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, manakah yang perlu saya pelajari? Seperti yang diketahui, bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu. Namun dalam perkembangannya, bahasa Indonesia jauh lebih maju dari bahasa Melayu. Ini terbukti daripada minat pelajar antarabangsa yang ramai yang ingin mempelajari bahasa ini. Miss Roxanne, seorang YouTuber dari Filipina yang baru-baru ini memuat naik video tentang bagaimana dia berasa keliru untuk memilih antara bahasa Melayu atau Indonesia untuk belajar. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya hanya memilih satu karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal karena language resources-nya yang tersedia secara online itu lebih banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkannya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, membuat pidato dan puisi Indonesia, ada banyak. Dan saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain.
Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Dan sebagai temannya dari Filipina, saya mendukung upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga harinya menyenangkan dan sampai jumpa. Halo, apa kabar semuanya? Nama saya Roxanne. On last day of 2019, I decided that tahun ini, 2020, I want to learn a new language. Like, I really want to. I'm already quite fluent in English. Of course, I know Tagalog. Makawatak lang tilo ko, Ilocano. At first, I thought about learning French because I've already taken some French units when I was in college. Although I kind of sucked. Next, I considered learning Japanese because I am such a huge fan of Studio Ghibli films. And I also considered learning Korean because of Korean dramas. But I gave up because of the alphabet. I just didn't have enough patience to learn an entirely new alphabet, just to learn a new language. So I gave up on Japanese and Korean. So I thought further, and then it suddenly dawned on me. Why not Bahasa Indonesia? I think we're using the same alphabet. I did my research. First thing I learned is that you have to specify it. It has to be Bahasa Indonesia and not just Bahasa. Because the word Bahasa literally translates to language. So if you say Bahasa Indonesia, you're saying Indonesian language. If you say Bahasa Melayu, you're saying Malaysian language. If you say Bahasa Inggris, you're saying English language. Bahasa Filipina, Filipino language. The list goes on. Please don't annoy Indonesians by calling their language Bahasa. It's not Bahasa, it has to be Bahasa Indonesia. Actually, they say it as Bahasa Indonesia. Is that right? To my Indonesian friends, it's Bahasa Indonesia, right? Also, I found out that Bahasa Indonesia is one of the standardized forms of the Malay language. The other one is Bahasa Melayu. Bahasa Indonesia and Bahasa Melayu are very similar languages that to foreigners like myself, I might think that they're just the same. But they're not. Think of the difference between American English and British English. Like how Americans will say flashlight, but the British will say torch. It's kind of like that between Bahasa Indonesia and Bahasa Melayu. They're similar, but they're not the same. So I have to choose which language am I going to learn. And I chose Bahasa Indonesia. Aku belajar Bahasa Indonesia, bukan Bahasa Melayu. Let's just clarify. Now, if you're gonna ask me why I chose Bahasa Indonesia, number one, there are a lot more Indonesians than there are Malaysians. So, sinerch ko yung current population ng Indonesia. As of September 27, 2020, because that's the day I'm filming this video, the Indonesian population is at 273,523,615. Compared to Malaysia, Malaysia's population is only at 32.7 million. See? Yeah. If I learn Bahasa Indonesia, I'll be opening more doors of communication because I'll be able to communicate with over 200 million people. And also for a very personal reason, which I call calling. And I feel like Indonesia is the nation that I am more inclined to. I choose Indonesia. Kucinta ka mo, Indonesia. Thank you for fighting for our seas when our own government couldn't. And last, this is really what convinced me to learn Bahasa Indonesia. There are a lot of similarities between Bahasa Indonesia and Filipino. Like, I just found out that I actually already know a lot of Bahasa Indonesia. I just had to know that I know them. And that's the point of our video. You know, the best way to learn something is to teach it. So I'm gonna teach you guys some of these things that I've been learning about Bahasa Indonesia. Yay!
Oh, I invited some of my Indonesian friends to collab with me. Let me introduce them to you. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lucy, aku dari Jawa Tengah. Halo, nama saya Indah. Saya berasal dari Jawa Tengah. Kenalkan aku Dini. Namanya Roxanne, I'm from Indonesia. Halo, aku Bila dari Jawa Tengah, Indonesia. Dan aku Miss Roxanne dari Philippines. Anyway, without further ado, let's get started. Penuh, puno, lembut, lembot, bodoh, bobo, atas, bahu, baho, Langit, langit, angin, angin, bulan, buwan, batu, bato, mata, mata, telinga, tenga, siku, tiko, dinding, dinding, pintu, pinto, empat, apa, lima, lima, enam, anim, datang, dating, balik, balik, beli, bili, pilih, pilih, baca, basa, surat, sulat, tahun, taon, berita, balita, tinta, tinta, asam, tim, pahit, pati, manis, tamis, suka, suka, terong, talong, kangkung, kangkong, mangkuk, mangkok, perak, tilak, senjata, sandata, tolong, tulok, harga, halaga, timbangan. timbangan. And that's it for now. Yay! So those are some of the things that I've been learning about this language called Bahasa Indonesia. I am determined to be fluent in this language. Ku sangat suka menjadi lebih baik dengan bahasa ini. Untuk teman-temanku yang orang Indonesia, ku harap aku tak merusak bahasanya. Ku hanya tahu sedikit. Aku masih belajar bahasa ini, jadi maafkan kalau aku belum bagus. Ya, inilah tadi Roxanne ya, yang sedang belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit, tetapi kita bisa lihat semangatnya ya. Dan dia belajar bahasa Indonesia ini setelah memilih beberapa bahasa, terutama juga bahasa Melayu Malaysia. Lalu pilihannya adalah ke bahasa Indonesia karena tingkat peluangnya untuk dunia bisnis, untuk dunia usaha, dan untuk dunia komunikasi di dunia itu lebih besar ya. Case-nya lebih besar dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa orang luar ini sangat minat bahasa Indonesia. Nah, kita yang ada di dalam, kita sendiri orang Indonesia, kita pun harusnya lebih giat lagi belajar bahasa Indonesia yang baku. Ya. Kalau bahasa Indonesia pasaran sudah biasa,
tapi yang baku ini kita jarang sekali gunakan. Dan ini penting, kenapa? Nanti kalau ada orang luar negeri yang masuk ya bekerja di Indonesia dalam jumlah yang banyak, kita nanti kalah bersaing dengan orang asing tersebut dalam berbahasa Indonesia yang baku. Nah inilah jadi nanti membuat kita menjadi kesulitan untuk bisa meningkatkan kualitas kita sendiri. Karena orang asing yang akan bekerja di Indonesia, negara kita loh, mewajibkan mereka harus bisa bahasa Indonesia. Nah ini jadi problemat kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita harus tingkatkan bahasa Indonesia. Kita pakai sehari-hari, kita pakai terutama di sosmed. Seperti siapa tadi, Roxanne ya, menggunakan bahasa Indonesia di sosmed. Sehingga bahasa kita itu akan menjadi lebih terkenal lagi, lebih viral lagi. Sampai di sini aja. Silakan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda, teman-teman semua, tentang orang Filipina belajar bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.